Halo teman-teman, apa kabar? Atau bagi kalian yang baru pertama kali singgah di konten saya di Ruang Sekilas Film ini, saya ucapkan selamat datang di konten Ruang Sekilas Film. Dan untuk bagi kalian yang masih rebahan, butuh hiburan, atau sedang lelah dari pekerjaannya, semoga dengan menonton konten saya kali ini bisa membuat kalian lebih rileks, terinspirasi, dan tentu saja kalian bisa memainkan jempol dan jari kalian untuk berikan like dan komentarnya di episode kali ini. Di episode Ruang Sekilas Film kali ini, saya akan mereview sebuah film dari negara kita, Indonesia. Film ini berjudul Dear David. Film yang dirilis pada tahun 2023 tahun ini merupakan film yang dibintangi oleh aktor dan artis yang sedang naik daun. Adapun yang berperan dalam film Dear David ini ada Shendina Cinnamon, Emir Mahira, dan ada Kathleen North Lewis. Film yang disutradarai oleh Lucky Kuswandi ini menceritakan tentang 3 orang remaja di sebuah sekolah SMA yang memiliki masalah masing-masing. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Pertama, perkenalkan, ini Dila, seorang anak broken home urakan yang suka pamer foto di sosmed. Dila memiliki sifat yang sangat cuek. Dia juga tidak memiliki sahabat di sekolahnya. Walau seperti itu, Dila sendiri ditaksir oleh anak yang populer di sekolah tersebut yang bernama David. David sendiri adalah remaja yang religius dan suka berolahraga. Dia memiliki kepopuleran karena dia menjadi bintang di olahraga sekolahnya. Selain Dila dan David, aktor lain yang berperan sangat penting dalam film Dear David ini adalah Laras yang diperankan oleh Shendina Cinnamon. Laras adalah seorang ketua OSIS, juara kelas, dan penerima beasiswa di sekolah tersebut. Walau seperti itu, ternyata Laras memiliki bakat terpendam yang suka menulis cerita-cerita fiksi liarnya. Dan tulisan-tulisan dalam cerita Laras tersebut lebih menggambarkan sosok David dalam alam imajinasi liarnya, di mana hal ini akan menjadi bumerang kepada Laras di kemudian hari. Cerita Dear David ini dimulai saat lagi-lagi Laras terpesona dengan sosok David. Gairahnya naik saat melihat lelaki idamannya tersebut berdiri tepat di hadapannya dan David membuka baju akibat basah tumpahan dari air minum miliknya. Setelah kejadian tersebut, Laras menjadi tidak fokus dalam pembelajaran di ruang komputernya. Laras pun akhirnya nekat membuka blog pribadinya dan menuliskan cerita fantasi liarnya yang disesuaikan dengan kejadian yang baru saja dia alami. Pesuruh yang siap melayani segala kebutuhan. Dalam tulisan cerita imajinasinya tersebut, Laras memerankan diri sebagai seorang ratu yang dikelilingi oleh budak-budak laki-laki yang tidak lain adalah teman sekelasnya. Di antara para budaknya tersebut, ratu memiliki budak kesayangan yang tidak lain adalah David. Namun saat ia akan bermesraan dengan David, tiba-tiba muncul sosok pelayan yang tidak lain adalah Dila yang hendak mengganggunya. Ratu pun marah dan menghukum pelayan wanita tersebut. Mengutuk si pelayan. Sang ratu tertawa dengan puas. Seiring dengan itu, jam pelajaran di ruang komputer pun berakhir. Dengan terburu-buru, Laras mencoba keluar dari akun blog pribadinya. Namun sialnya, dia tidak keluar dari akunnya tersebut. Scene berpindah di sebuah tempat ibadah di mana lagi-lagi David dan Laras kembali bertemu. Di sini, walaupun Laras sering menggambarkan David sebagai imajinasinya, namun dalam dunia nyata ternyata David dan Laras tidaklah terlalu dekat. Bahkan Laras terkesan cuek dan ketus kepada David sehingga disindir oleh keluarganya yang harus bersikap ramah kepada David. Adegan kemudian berpindah ke rumah Dila, di mana pada saat itu David tiba-tiba datang ke rumah Dila dan memberikan sebuah bunga mawar. Namun rupanya Dila tidak tertarik dengan apa yang dibawa oleh David dan memintanya untuk keluar dari rumahnya. Masalah muncul di pagi hari saat Laras mengetahui bahwa tulisan-tulisannya telah tersebar di sekolahnya tersebut. Siswa hingga guru membicarakan tulisan Dear David yang ditulis oleh penulis anonim.
Semua membicarakan tulisan yang bergenre seks ini, apalagi sosok atau aktor yang ada dalam tulisan tersebut adalah David, atlet populer di sekolahnya tersebut. Laras mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan masuk ke ruang komputer. Di sana dia mencoba untuk menghapus semua akun miliknya dan menghapus cerita fantasi liarnya tersebut. Namun sayangnya tulisan Dear David sudah terlanjur tersebar dan menjadi berita panas di sekolahnya tersebut. Kini semua mata tertuju kepada Dila yang dicurigai sebagai orang yang menyebarkan dan menulis cerita Dear David tersebut. Sementara itu masalah lain muncul kepada diri David yang menjadi bahan bully di sekolahnya tersebut. David pun menyadari bahwa penulis Dear David bukanlah Dila, melainkan sosok orang yang sangat cuek kepadanya yang tidak lain adalah Laras. David berlalu, kubayangkan mengikat dirinya dan melucuti. Dan setelah ditanya berulang-ulang oleh David, akhirnya Laras pun mengakui bahwa dirinya adalah penulis Dear David, tapi dia bukanlah orang yang menyebarkan tulisan-tulisannya tersebut. Selanjutnya Laras pun memohon kepada David untuk tidak memberitahukan kepada siapapun termasuk kepada pihak sekolah bahwa dirinya adalah penulis fantasi liar tersebut. David pun setuju, namun ada syaratnya. David meminta tolong kepada Laras untuk bisa mendekatkan dirinya dengan Dila, di mana Dila sendiri adalah mantan sahabat dari Laras. Adegan berlanjut saat sekolah mulai melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa penulis dan penyebar tulisan liar berjudul Dear David tersebut. Kepala sekolah mulai bertanya kepada Dila, kepada David, bahkan kepada Laras yang dicurigai menjadi orang dan pelaku dari tulisan liar tersebut. Sementara itu, Laras nekat bertemu dengan Dila untuk menjalankan misinya agar bisa David berkenalan dan berkencan dengan Dila. Namun rupanya pertemuannya dengan Dila tidak semulus dari yang dia rencanakan. Dila tidak mau bertemu dengan Laras, walau seperti itu Dila masih menerima hadiah dari Laras. Adegan kemudian berganti di sekolah. Penyelidikan untuk mencari tahu siapa penulis dan penyebar tulisan-tulisan Dear David masih dilanjutkan. Semua siswa di kelas dikumpulkan untuk diinterogasi satu persatu. Namun lagi-lagi di tengah penyelidikan ini, Dila menunjukkan diri sebagai siswa yang sulit diatur. Dila lebih memilih cabut dari sekolah. Laras mengetahui tindakan Dila, tapi karena dia sedang menjalankan misi demi David, akhirnya Laras pun ikut cabut bersama Dila, dan hubungan pertemanan mereka pun kini kembali membaik. Setelah kejadian cabut dari sekolah secara bersama-sama, sekarang hubungan pertemanan antara Dila dan Laras pun kini membaik. Dan sekarang tentu saja misi Laras selanjutnya adalah mengatur pertemuan antara David dan Dila dalam bentuk belajar bersama. Singkat cerita, hari belajar bersama sudah ditentukan oleh Laras, dan belajar bersama pun akan dilakukan di rumah Dila. David yang mendengar rencana Laras sangat senang. Dengan modus belajar bersama ini membuat David bisa lebih dekat dengan Dila. Lingkaran X kuadrat min Y kuadrat min 4. Setelah membuat rencana belajar bersama, Laras kembali mengatur rencana kencan David dan Dila. Tapi lagi-lagi kencannya mereka ini masih harus diiringi dengan kehadiran Laras, karena keberadaan Laras di antara mereka menjadi penghubung komunikasi antara Dila dan David. Scene berganti, ternyata masalah Dear David muncul kembali di sekolah. Dila dipaksa kembali untuk mengakui perbuatannya bahwa dirinya lah yang menyebarkan tulisan-tulisan Dear David. Namun lagi-lagi Dila menolaknya. Dila pun terpaksa sekarang harus dihukum oleh pihak sekolah dengan diskor dari sekolah. Sementara itu, peraturan di sekolah Laras semakin diperketat oleh pihak sekolah kepada seluruh siswa yang ada di sekolahnya tersebut. Dila sekarang menjalani masa hukuman skor dari sekolah dengan penuh kesepian, tanpa kehadiran Laras, David, dan tentu saja sekolah. Hingga pada titik gilanya, Dila kemudian mencoba untuk merencanakan sesuatu yang akan membuat heboh satu sekolah.
di mana di hari pertandingan David dan teman-temannya yang akan mewakili sekolahnya, tiba-tiba di tengah pertandingannya tersebut, Dila datang. Dia datang dari kejauhan dan mendekat ke arah David. Kemudian, tanpa basa-basi, dia mencium David. Semua bersorak atas kejadian tersebut, termasuk David. Di antara mereka semua, hanya Laras saja yang tiba-tiba bersedih melihat kejadian tersebut. Waktu berlanjut saat Laras dengan David menjalani kegiatan rekreasi gereja. Di perjalanan itu David ingin curhat tentang ketidaknyamanannya setelah dia berhubungan dekat dengan Dila. Tapi lagi-lagi Laras membalasnya dengan nada cuek, di mana rupanya sebenarnya Laras telah jatuh cinta dengan David. Tidak hanya di dunia imajinasinya, tapi ternyata juga di dunia nyata. Adegan kemudian berganti saat Laras dan David sedang menjalani kegiatan malam bersama. Tiba-tiba pada waktu itu David mengalami shock sindrom panik, di mana David tiba-tiba menjadi sangat diam, menjadi sangat ketakutan. Laras yang melihat hal tersebut mencoba untuk menenangkannya dengan segala cara. Demi menenangkan David yang sedang kena sindrom paniknya, dan atas permintaan David, Laras pun mulai bercerita tentang fantasi dan imajinasinya, di mana Laras bercerita tentang sosok perempuan yang sedang kesepian. Hingga pada suatu hari, dia berkenalan dengan seorang laki-laki. Keduanya kemudian saling berkenalan. Keduanya saling dekat, namun pada suatu titik keduanya juga harus terpisah karena kondisi masing-masing yang tidak bisa dipaksakan. Dan dari akhir perjalanan rekreasi inilah kemudian Laras dan David merasakan getaran cinta yang sama. Laras mencintai David dan David pun juga menyukai Laras. Kedua insan manusia remaja yang saling jatuh cinta ini masih tersandung dengan keberadaan Dila, di mana pada waktu itu akhirnya David pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Dila untuk mengakhiri hubungan antara keduanya. Dila sangat kecewa dengan permintaan yang diucapkan oleh David, namun pada akhirnya Dila pun sadar bahwa dia tidak bisa memiliki David. Dan tanpa sengaja saat dia melihat handphone David yang ketinggalan di kamarnya, dia melihat pesan dari Laras. Dan dari titik ini juga akhirnya Dila pun kecewa kepada David dan Laras, bahwa selama ini penulis Dear David sendiri adalah sosok sahabat yang selama ini berada di dekatnya. Lo harus tahu soal WA lo kemarin. Pada pagi harinya, David memberitahukan Laras bahwa identitas penulis Dear David sudah terbongkar. Rahasia Dear David ini terbongkar akibat pesan WA Laras yang juga dibaca oleh Dila. Dan sekarang Laras pun hanya bisa diam dan tertunduk saat dia dipanggil oleh pihak sekolah. Rupanya Dila sudah melaporkan hal ini kepada pihak sekolah. Tidak hanya itu, Dila dan Laras pun terlibat perselisihan yang diakibatkan oleh ego dari mereka sendiri. Di tengah keterpurukan yang dialami oleh Laras, ternyata masih ada ibunya yang masih memberikan motivasi kepadanya. Tidak hanya itu, David juga datang memberikan motivasi kepada Laras untuk tetap kuat dan tabah menghadapi cobaan yang baru saja dia alami. Adegan kemudian berganti ke percakapan antara Laras dan ibunya. Pada momen ini menurut saya adalah momen scene yang paling haru dalam film Dear David ini, di mana ibunya tidak hanya memberikan semangat tapi juga memberikan pilihan di antara kesalahan yang sudah dibuat oleh anaknya tersebut. Mendengar kata bijak dari ibunya ini, Laras pun memeluk ibunya dan dia berjanji di dalam hati akan menyelesaikan masalah ini dengan bijak, tidak hanya dengan egonya saja. Hal pertama yang dilakukan oleh Laras untuk memperbaiki keadaan adalah bertemu dengan Dila dan meminta maaf kepadanya. Dila yang mendengarkan kata maaf dari Laras terasa masih sangat kecewa dengan sikap Laras. Bahkan Dila lebih kecewa lagi karena Laras membiarkan orang yang dicintainya berada di dekat Dila. Singkat cerita, Dila pun akhirnya memeluk Laras, sahabatnya yang memahami dirinya dan mengakhiri perselisihan di antara mereka.
Selanjutnya Laras menghadap kepala sekolahnya dan mendengarkan hukuman yang akan dia peroleh. Singkatnya, Laras sebagai penulis cerita panas Dear David akan dihukum dengan cara mengakui dan meminta maaf kepada seluruh guru dan siswa di sekolahnya tersebut. Selain itu, beasiswa Laras pun juga harus dicabut oleh pihak sekolah. Sementara itu, Laras merasa tidak diperlakukan dengan adil saat penyebar tulisannya malah tidak dihukum. Dia dianggap tidak bersalah oleh pihak sekolah. Laras mencoba protes, tapi kepala sekolah tidak menanggapi protesnya Laras tersebut. Atau kamu memilih untuk kami keluarkan saja? Atas kasus yang diterima oleh Laras dan masalah yang dihadapi oleh Laras membuat David kini mengalami kembali sindrom paniknya. Di tengah pertandingan tersebut, David lari mengucilkan diri. Pada saat itu ayahnya datang dan mencoba untuk menenangkan David, dan David pun mengatakan bahwa dirinya sedang panik. Kepanikan ini adalah kepanikan yang dia sudah alami dari kecil. Scene kamera film kini berpindah ke Laras, di mana pada saat itu Laras mencoba untuk menyiapkan diri dan mentalnya untuk berhadapan dengan guru dan seluruh teman-teman di sekolahnya guna mengakui perbuatannya sebagai seorang penulis cerita fantasi Dear David. Pada awalnya, Laras disuruh mengakui secara formal bahwa dirinya adalah orang yang bersalah. Namun pada titik ini kemudian Laras menggunakan kata-katanya di mana dia tidak terima dengan perlakuan sekolah bahwa hanya penulislah yang harus dihukum. Seharusnya juga penyebar yang harus dihukum akibat perbuatannya yang meresahkan di sekolah. Tidak hanya itu, dia juga menyindir pihak sekolah yang terlalu tidak adil kepada dirinya. Laras mendapat banyak tepuk tangan dari teman-temannya, namun tidak dari guru maupun pihak sekolah. Walau seperti itu, Laras sudah membuat pilihan pembelaannya sebagai seorang remaja yang sedang bergairah. Sebuah akhir cerita dari film Dear David yang happy ending, di mana Laras akhirnya bisa menemukan sosok David di dunia nyata yang tidak hanya dalam dunia imajinasinya saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten saya di episode pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya, tetap di Ruang Sekilas Film.